itu adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bersolawat akan jauh lebih hebat. Rahmat itu Allah kucurkan untuk orang yang ingat. Masya Allah. Sudah. Jadi begini maksud saya. Ya, sudah dari Allah sebut aja misalnya begini ya. Antum bahkan menuju orang soleh. Siapa orang soleh? Misalnya saya sudah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala gitu ya. Antum sebut tuh. Saya sudah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baru nyebutnya betul berapa? Ya, betul. Nah sekarang kita sebut siapa? Rasulullah. Julukannya Ashabus Sholihin. Wah, ini sungguh luar biasa. Ini yang disebutkan tadi dalam hadisnya kata Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wa ashwan. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, satu kali, maka Allah akan bersolawat atau Allah akan turunkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi satu, membaca sholawat, sekali kita bersolawat 10 rahmat dan ampunan Allah turun buat kita. Ya. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa orang yang bersolawat kepada kata Nabi sebanyak 10 kali, maka Allah akan turunkan rahmat dan ampunan sebanyak 100 kali. Masya Allah. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi wa alfa. Masya Allah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan turunkan rahmat dan ampunan untuk yang membaca sholawat itu sebanyak 1000 kali atau 1000 rahmat. Masya Allah. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Kira-kira membacanya berapa? 1, 10, 100. Semuanya berbeda. Tapi kalau aku pengen besar 100, pengen besar lagi 1000. Wah, Nabi gagal banget sih. Tapi itu lebih. Sampai 3 kali disebut. Ya, kalau orang membaca sholawat kepada 100 kali, maka Allah akan balas rahmat dan ampunan itu 1000 kali atau 1000 ampunan, 1000 rahmat. Belum cukup sampai di situ. Kata Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kataballahu lahu ainaini barakatain. Allah bakal catat kepadanya di kedua matanya itu 2 pembebasan. Jadi ada 2 pembebasan. Kalau orang yang baca sholawat sebanyak 100 dalam sehari itu, maka Allah akan catat di kedua matanya al-yamin was-shimal itu menjadi 2 pembebasan. Pembebasan apa? Yang pertama, yang yang kanan ini, ya, bara'atun minan nifaq. Maka Allah bakal bebaskan atau selamatkan dari penyakit-penyakit munafik. Jadi kalau orang berselawat itu jauh dari munafik, Pak. Kalau orang yang berselawat itu munafiknya. Ya, kalau dia selawat, maka dihindarkan dari penyakit munafik itu. Sifat munafik dijauhkan oleh Allah. Lalu yang kiri ditulis oleh Allah. Pembebasan apa? Wa bara'atun minan nar. Allah akan bebaskan dan selamatkan dari siksa api neraka. Masya Allah. Belum cukup sampai di situ, bonusnya wa askanahu
fil jannah, aku akan tempatkan dia ke dalam surga. Enak kan? Salawat, banyakin salawat apa aja? Allah, silakan. Banyakin supaya kita dapat. Karena yang kita lagi bicarakan ini adalah ya orang soleh atau orang yang paling soleh, orang yang paling soleh dari sekian banyak bentuknya orang-orang soleh. Jadi gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah ada rugi. Allah akan berikan yang terbaik gitu ya. Kan sering itu ulama-ulama bilang ya, ceramah bilang kalau Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat, betul? Allah perintahkan kita puasa, Allah akan puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita haji dan umrah, Allah tidak berhaji dan umrah. Tapi ketika Allah perintahkan bersolawat, Allah sendiri bersolawat kepada Masya Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini luar biasa. Makanya jangan pernah jenuh sama sholat. Ya, banyak yang bersolawat, jangan pernah rugi orang sholat itu, jangan pernah rugi yang ada dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita Nabi mulia, Nabi yang agung, ya, akan itu saudara yang dalam hati Allah mencintai Nabi itu jangan jenuh terus sampai ajal menyebut kita Makanya ada bahasa ta'at, ada bahasa cinta, mahabbah. Ada bahasa ta'at, orangnya disebut muti'in, orang yang ta'at. Ada yang mahabbah, orang yang cinta disebut muhibbi. Muhibbi, orang-orang yang cinta. Ya, antara ta'at dan cinta ini berbeda kedudukan. Lebih tinggi mana ta'at sama cinta? Ayo jawab, lebih tinggi mana ta'at sama cinta? Oke, jawaban itu ta'at ya. Oke, kita bahas. Kalau orang ta'at belum tentu cinta. Kalau orang cinta sudah pasti ta'at. Jadi lebih bagus lah. Kita ta'at. Ya, jadi kalau orang ta'at belum tentu cinta. Orang cinta sudah pasti bedanya di situ. Orang yang cinta namanya muhibbi, orang yang ta'at namanya muhibbi. Yang namanya muhibbi. Kenapa bisa demikian? Kita lihat. Kita memang disuruh taat Allah. Ya, ati'uni, taati kalian kepada ya hati Allah, hati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum dan pemimpin kita kalian. Itu sifat Allah. Kalau ini mutlak kita taati. Allah Rasul mutlak kita taati. Oke, itu udah kewajiban kita. Udah kebutuhan kita. Kalau wajib toh, ini bicara taat nih. Kalau kita bicara taat seperti kita sholat, kita puasa, kita berzikir, ya kan? Kita melakukan perintah, maka ada hukum kausalitas akibat, betul? Jadi kalau orang taat identik orang yang bekerja, bekerja kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita bekerja kepada Allah, tentunya kan pengen upah, betul? Upahnya apa? Pahala, maksud surga. Ya kan? Sholat, puasa itu akan mendapatkan pahala upah. Orang taat identik dengan upah sebagai orang. Tapi kalau orang yang cinta, nggak ada identik kepada upah. Namanya cinta. Cinta itu ekspresi jiwa spontan. Namanya cinta. Oke, paham di sini? Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, wajiban kita. Tapi kalau kita punya sifat cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu
tinggi daripada taat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika mereka itu mencintai Allah, kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ya, saya Allah mencintai kepada kalian semua. Artinya apa? Derajat mahabbah, derajat cinta itu lebih tinggi daripada mujahid. Kalau orang happy sudah pasti mujahid, tapi orang mujahid belum tentu muhib.